Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswazi wa dhurriyyati wa ali baitihil kirami yusallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bi ulumina wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, tholab ilmunya kita di sini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Istiqomah yang sangat mahal itu Pak adalah istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah. Ini istiqomah yang sangat mahal, sangat berharga. Kenapa dikatakan sangat berharga? Karena waktu subuh adalah waktu favorit. Bahasa kerennya adalah waktu favorit, bahasa Arabnya waktu abdol, waktu yang utama. Karena malaikat itu masyhuda, itu menyaksikan kepada orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, ini keistimewaan yang luar biasa adalah ketika orang melaksanakan sholat subuh berjamaah selama 40 hari tanpa putus. Nah, ini bakal mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antaranya ayyus arizqahu, Allah memberikan rizki kepadanya melimpah ruah. Rizki itu bukan berupa materi dan lain sebagainya. Dikatakan rizki itu diberikan kesehatan, rumah tangga sakinah mawadah, dan itu kan rizki. Nah, ini usahakan 40 hari sholat subuh berjamaah jangan sampai terputus. Nah, ini luar biasa. Dulu saya pernah cerita ketika diizajah oleh almarhum al-maghfurah Kiai Haji Maimun Zubair Rembang, itu ketika minta wirid, nggak usah wirid lah, wirid capek, harus puasa, harus bangun malam, lain sebagainya, yang gampang aja. Apa itu Mbah? Kata Mbah Maimun, Allahumma gfirlah, istiqomahkan sholat subuh 40 hari berjamaah tanpa putus. Mulai itu saya ketika mondok, mulai malam ini, hari ini tulis 1 hari, 2 hari, 3 hari, pas 35 hari selesai ada gangguan, ngawal lagi, ngulang lagi dari awal terus, belum 1 tahun belum lulus Pak. Setelah selesai itu akhirnya 40 hari istiqomah terus rasakan keajaiban malaikat masyhuda. Bahasa Al-Qur'annya jelas, ketika orang melaksanakan sholat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan di saat orang lain terlelap tidur capek mencari rizki seharian, orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan keberkahan dari Allah, dibangunkan oleh Allah, dilangkahkan, digampangkan kakinya menuju musola, menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini luar biasa. Kitalah termasuk orang-orang yang beruntung pagi hari ini. Usahakan istiqomahkan selama 40 hari. Beres 40 hari sudah, nggak usah sholat karena sudah selesai. Gak beres 40 hari. Nah, ketika nanti sudah tiba 40 hari selesai, 45, 50, ketika subuh gak melaksanakan sholat berjamaah, nyesel, luar biasa nyesel. Bisa dirasakan, itu pengalaman pribadi. Dan hebatnya lagi, orang yang bangun di waktu subuh melaksanakan sholat berjamaah terus ia wirid sampai waktu isrok, ini pahalanya 1 menghapus seluruh dosa masa lalu, 2 pahalanya itu
seperti orang haji dan umroh. Nah, di antara ini. Makanya nanti saya bubar di pengajian jam 7 biar mendapatkan pahala haji dan umroh. Insyaallah pingsan semua belum sarapan. Allahu Akbar, luar biasa lah. Makanya orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang bangun subuh melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian tentang kitab Sulamun Taufik. Ini sempat beberapa bulan kita tunda. Nah, di antaranya adalah yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yabtuluhu wa yaqta'u wa huwa ar-ridah. Nah, ini wajib kepada orang muslim, hibdu islamihi, menjaga keislamannya, menjaga keimanannya dari perkara yang merusak atau membatalkan dan memutus keimanan tersebut. Sampai kapan? Sampai wafat. Apakah ada yang memutus keimanan? Apakah ada yang membatalkan keimanan? Apakah ada yang merusak keimanan? Ada. Apa itu? Ar-ridatu, yaitu murtad. Wa mal huwal murtad? Apa itu murtad? Murtad adalah orang yang tadinya Islam, iman, lalu keluar dari Islam. Itu disebut murtad. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Menjaga keimanan, keislaman yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Nah, kita harus menjaga keimanan kita sampai ajal menjemput. Ketika syakaratul maut pun keimanan tetap harus kita pertahankan, karena ini nasib antara surga dan neraka. Makanya menjaga keimanan ini paling susah. Nah, di sini dalam kitab Sulamun Najat dikatakan dalam bahasa awalnya itu yajibu ala kulli muslimin. Yajibu, kalau kita bongkar bahasa yajibu di sini itu bukan menurut syara. Wajib di sini nih, kan bahasanya kalau Bapak bawa kitab bukan susah. Nyurahnya kalau nggak bawa kitab kan. Yang bawa kitab juga susah, Pak, apalagi nggak bawa kitab. Nah, yajibu, wajib. Nah, wajib di sini bukan wajib menurut syara, tapi wajib menurut adat. Bukan menurut adat, bukan pula menurut syara, dan bukan pula menurut akal. Itu ya wajib di sini. Nah, wajib yang di sini yang dimaksud oleh musannif adalah wajib, yaitu ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berarti wajib menurut syara. Ini wajib menurut syara, yaitu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan siksa. Nah, itu wajib menurut syara. Termasuk ini menjaga keimanan dan menjaga keislaman. Jangan sampai keimanan kita copot gara-gara ada hal yang membatalkan atau memutus keimanan, yaitu murtad. Nah, bahkan ar-ridatu, murtad itu wa huwa abhasul kufri. Murtad, keluar dari agama Islam, itu paling jelek kekufurannya, paling jelek. Naudzubillahi min dalik, summa naudzubillahi min dalik. Wa agladu hukuman, dan paling berat hukumannya. Murtad, orang yang tadinya Islam, orang yang tadinya beragama Islam, beriman, meyakinkan bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, lalu setelah itu melaksanakan syariat, lalu keluar dari agama Islam, maka ini disebut dengan ridah, murtad. Nah, kelakuan ini, sifat ini abhasul kufri, paling jelek kekufurannya, dan agladu hukman, dan paling berat hukumannya. Kenapa? Li'annal murtada la yuqru bil ziyarati la yu'manu. Tidak diselamatkan ini orang murtad tidak akan diselamatkan.
Bihilapil kafiri asli bidalik, beda dengan orang kafir asli. Kalau bahasa kitanya lah, biar gampang, bahasa kita. Orang murtad ini dalam hal siksaan, dalam hal sifat. Orang murtad itu lebih jelek kekufurannya dibanding dengan orang kafir asli, Pak. Orang kafir asli kan yang memang dari lahir balik tumbuh dalam lingkungan yang bukan Islam, agamanya pun bukan Islam, berarti sudah tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu mah kafir asli disebutnya. Tapi beda dengan orang murtad yang tadinya iman Islam, menjalankan syariat, lalu di tengah perjalanan kehidupannya keluar daripada Islam, itu lebih jelek daripada kafir asli. Siksaannya pun lebih berat. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Wa inna ridat tuhbitul amal, orang yang keluar dari Islam tuhbitul amal, itu menghapus seluruh amal kebaikannya. Si A hidup dalam lingkungan Islam, menjalankan syariat Islam, terus umur 25 tahun, umur 30 tahun misalkan, ia keluar dari Islam, maka tuhbitul amal, seluruh amalnya, amal kebagusannya, amal sholat, amal zakat, amal puasa, amal sodakoh, itu dihapus oleh Allah, nggak ada, selesai berarti. Wa ini tasolat bil mauti fakanal murtad lam ya'mal syai'an wa illa hubito sawabu amalihi. Kalau orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam itu meninggal atau wafat, maka fakanal murtad lam ya'mal syai'an, maka seluruh amal kebaikannya ketika ia masih Islam, ketika ia masih iman, maka seluruh amal kebaikannya itu sia-sia, nggak ada, berarti sudah itu dicap ahli neraka, selesai. Lalu bagaimana kalau ia gak mati? Wa illa kalau ia gak mati, hubito sababu amalihi, maka gugur atau lapur seluruh pahala amalnya, nggak ada pahala. Orang murtad keluar dari Islam, menjalankan syariat Islam yang jelas-jelas menyalahi aturan. Ya sodakoh nih, orang murtad sodakoh, wow gede-gedean, bahkan kalau tiap tahun ada kurban ya selalu kurban, ikut. Nah maka ini hubito sawabu amalihi, nggak ada pahala baginya, rugi karena sudah keluar dari Islam. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah, ini wala yalzam min kauni ar-ridatu aqbaha anwa'il kufri, yang paling jelek itu adalah murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Kaunil murtadi aqbaha minal kafir asli. Lihat anak Abu Jahal, terus Abu Lahab, wa amsalahuma, dan abu-abu yang lainnya, aqbahu minal murtadina, itu lebih jelek daripada orang yang murtad, Pak. Jelas Abu Jahal, Abu Lahab dicap oleh Allah sebagai ahli neraka dan sebagai orang kafir yang memang masuk neraka, tapi orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, itu lebih jelek daripada Abu Jahal dan Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Allahu Karim, bahaya murtad. Kan kafir itu, Pak, kafir itu ada yang kafir asli yang memang muhtaram, dimuliakan, artinya nggak boleh diperangi, yang dilindungi oleh undang-undang negara. Itu kan satu, ada yang disebut dengan kafir dimi. Nah kafir dimi nggak wajib diperangi, bahkan wajib dilindungi. Ada juga kafir muahid, ada kafir mustamin, ada kafir goer kitabi, ada kafir musyrikin. Nah ini kafirnya orang-orang Mekah. Nah itu kan beda-beda. Beda dengan kafir harabi yang memang wajib untuk dibunuh. Yang goer muhtarom termasuk di dalamnya orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Nah itu kan goer muhtarom. Orang yang goer muhtarom gak dimuliakan oleh syara, kayak babi, kayak orang yang zinah muson, terus kayak orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu kan goer muhtarom, termasuk orang murtad, maka hukumannya adalah dibunuh.
Allahu Karim, dibunuh Pak, diperangi. Pak Ilham Yatub andai kata ia nggak mau tobat, tuh, orang murtad wajib untuk dibunuh. Orang yang nggak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, maka wajib dibunuh. Orang jinah muson wajib dibunuh, babi wajib dibunuh. Nah itu kan guer muhtarom. Tapi kafir dimi, kafir mustakmin, kafir kitabi, kafir musyrikin, itu yang dilindungi oleh negara, maka gak wajib untuk dibunuh. Nah kan itu termasuk orang murtad nih yang keluar dari agama Islam, wajib untuk dibunuh. Allah Karim, Masya Allah. Ini ngeri akhir zaman. Ini akhir zaman nih. Maka kata musonib, untuk itu walnya adatu billahi ta'ala wa qad kasura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalami hatta annahu yahruzu min ba'dihim alfadun tuhrijuhum an dinil Islam wala yarawna dalik dan ban. Nah kata musonib, sudah banyak di zaman ini teledor orang-orang Islam dalam omongannya yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari cap Islamnya, sebab teledor dalam ucapan terhadap hukum Islam. Jadilah orang tersebut menjadi kafir atau murtad, dan keadaan mereka tidak punya sangka, tidak punya dosa, bahwa yang ia ucapkan, ia perbuat itu sudah mengeluarkan ia dari Islam, dan ia tidak mau bertobat dan tidak mau membaca kembali syahadat dua, maka hukum murtad abadi di dalam neraka. Nah ini faqad kasuro kata musannif. Nanti kan murtad itu kebagi tiga. Nanti di depan nih setelah bab ini ada murtad keyakinan, ada murtad pekerjaan, ada murtad ucapan. Nah orang yang nggak tahu bahwa dirinya masih merasa Islam, masih berasa beriman, tapi ucapannya sudah keluar dari agama Islam, maka dicap oleh Allah murtad. Naudzubillahi min dalik. Dan ini bahaya, terjadi waqad kasuro, terjadi di akhir zaman. Orang mengatasnamakan, siapa kamu? Saya Islam, saya iman. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Tapi dalam hal ucapan sudah keluar dari agama Islam, maka ini dicap oleh Allah orang tersebut murtad. Sedangkan orang tersebut tidak merasa bahwa ucapannya mengeluarkan dari iman, mengeluarkan dari Islam, sehingga Allah mengecapnya keluar dari Islam. Itu faqad kasuro kata musannif. Banyak di akhir zaman, makanya hati-hati. Nanti lebih ramainya, lebih serunya itu di bab itu, bab murtad keyakinan, ucapan dan pekerjaan. Nah, di antaranya waqad kasura fi hadzal zamani at-tasahulu fil kalami hatta annahu ayhal yahruju min ba'dihim ala tutahruju minal Islam wala yarundalika ayhuruji ayhijaban minallahi ta'ala. Nah, di antaranya seperti ini Pak. Ini teledor ngomong. Si A, saya contohkan, si A agamanya Islam, meyakinkan bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, iman berarti kan. Tapi kata musonib, di akhir zaman banyak orang ngomong teledor, banyak orang ngomong semaunya, sehingga agama dijadikan main-main, maka ini berbahaya. Dia nggak merasa bahwa dirinya sudah keluar dari Islam, bahwa dia omongannya tidak merasa bahwa omongannya sudah membuat dosa, dan ia tidak merasa dengan perbuatannya tersebut Allah sudah mengecap, mengeluarkannya dari agama Islam, bahwa ia bukan Islam, karena ia sudah menyepelekan dan mengucapkan hal-hal yang di luar ataupun hal-hal yang menghina agama. Contoh kecil ginilah, ini masalah keyakinan Pak. Ini bisa terjadi kalau kita nggak tahu, bahaya. Wajib untuk bersyahadat kalau sudah melaksanakan, supaya keimanan kita tetap tegar. Contoh dalam hal rezeki Pak, dalam hal rezeki. Ini teledor ngomong, ana uridu al-mala sawaun kanat min halalin aw min haramin. Bapak punya keyakinan atau ngomong seperti ini, ana uridul mal sawaun kana min halalin aw min haramin. Saya mah hasil barang atau hasil duit usaha, mau halal atau haram ya nggak apa-apa. Bahaya tuh. Saya ulangi,
saya mah hasil barang atau hasil duit, usaha bekerja, mau halal atau haram gak bapak, yang penting anak istri bisa makan, terserah jalannya mau halal atau haram, terserah duitnya mau halal atau haram, terserah, yang penting saya bisa makan dan anak istri. Maka ucapan seperti ini kata musannif sudah mengeluarkan dari agama Islam, wajib untuk syahadat kembali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngeri. Nah ini bahaya, berarti ini sudah termasuk ke dalam murtad. Mengucapkan hal seperti itu dianggapnya sepele padahal ia dosa. Ini bahaya. Makanya hati-hati. Nah nanti lebih jelasnya di bab pembagian murtad ini hanya sebatas gambaran biar paham. Nah contoh lagi seperti ini, bapak kok gak sholat? Nah ngapain sholat? Sholat nggak sholat mah kayak gini aja, sholat miskin nggak sholat miskin, ngapain sholat? Ya udah, daripada saya miskin mending saya nggak sholat. Nah ini kan sudah menyepelekan syariat agama, maka ini ucapan ini sudah keluar dari jalur keislaman, dicap oleh Allah sebagai orang murtad. Nah ini bahaya. Maka wajib untuk bersyahadat kembali. Maka dari itu takutnya setiap hari kita ngomong yang memang menyalahi aturan, maka ketika sholat 5 waktu, ini antisipasi, ketika sholat 5 waktu, coba ketika bapak di tahiyat akhir, ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ketika membaca 2 kalimat syahadat, resapi dan yakini bahwa syahadat itu adalah syahadat yang memang membuat tegar keimanan. Setiap sholat seperti itu. Takutnya sebelum bapak sholat ada omongan yang memang mengeluarkan dari agama Islam, nggak ngerasa dosa, bahkan kita nggak ngerasa bahwa ini sebuah hal yang biasa. Nah takutnya kan gitu. Nah ketika ini dalam sholat dipraktekkan, ketika membaca 2 kalimat syahadat, khusyukkan di situ. Nah, insya Allah ini menyelamatkan insya Allah. Nah, nanti banyak diantaranya, yang paling banyak orang keluar dari agama Islam bahkan ia nggak merasa bahwa dirinya sudah keluar Islam itu nanti di murtad ucapan. Nah kalau murtad keyakinan maka contohnya gini, bapak kenapa nggak sholat? Kalau memang nggak sholatnya, keyakinannya bahwa ini sholat adalah hal kewajiban dan ia kusala nggak mau melaksanakan sholat, maka nanti hadnya adalah dibunuh, tetap nanti masuk neraka, cuman bisa dijahit kembali. Beda dengan orang yang gini, bapak kenapa nggak sholat? Emang sholat mah nggak wajib ini bagi saya. Nah seperti ini udah masuk ke dalam jalur keluar dari keislaman. Sholat mah nggak wajib ini, nggak sholat. Nah maka ini nanti menjadi murtad. Beda dengan orang yang tadi, bapak kenapa nggak sholat? Saya mah nggak sholat, nggak apa-apa. Tapi bapak wajib meyakinkan bahwa sholat itu wajib. Ya wajib. Tapi kenapa bapak nggak sholat? Saya males, makanya saya meninggalkan sholat. Nah maka nanti hukumannya beda. Ini mah hukumannya masuk neraka, dicap sebagai orang yang malas untuk sholat. Beda dengan orang tadi, bapak kenapa nggak sholat? Sholat bagi saya mah nggak wajib. Nah ini sudah murtad. Nah maka nanti hukumannya pun beda. Nah, maka dalam hal itu ketika di negara Islam diterapkan hukum agama yang benar, hukum Al-Quranul Karim, ketika ada 2 orang seperti ini, satu orang yang meninggalkan sholat, yang memang sholat tersebut bisa dijamak 2 waktu, duhur dan asar. Zaid nggak sholat duhur, asar nggak sholat. Nah maka hakim ketika waktu maghrib memerintah untuk bertobat, untuk tobat. Nah ketika nggak tobat maka maghrib wajib dibunuh. Maka memerintah untuk tobat itu hukumnya sunat. Tapi ketika orang yang kafir, murtad, yang keluar dari Islam, maka hakim wajib untuk memerintah tobat. Tuh, hukumnya di sunat dan wajib. Bahkan orang murtad, Pak, naudzubillah min dzalik, ini dalam hal bentuk keseharian, orang yang keluar dari Islam itu wala yuqbalu minhu Islam awil qatlu, maka batal wa yabtulu biha, batal saumuhu, puasanya, tayamumnya batal, terus akad nikahnya wala yasihu, gak sah akad pertikahannya, wa tahrumu dabhatuhu, haram
sesembelihannya. Ketika bapak melihat orang yang keluar dari agama Islam menyembelih hewan, maka dagingnya menjadi haram. Ketika pernikahannya, orang yang tadinya Islam keluar Islam nikah sama orang Islam, maka pernikahannya enggak sah karena murtad. Nah, terus ketika ia wafat, wala yarisu wala yurisu, orang yang murtad enggak boleh menerima warisan dan enggak boleh untuk mewarisi. Tuh, ketika dia mati, wala yusola, jangan disolatkan orang yang murtad, wala yugsalu, jangan dimandikan, wala yukfanu, jangan dibungkus, wala yudfanu, jangan dikubur orang murtad. Andai kata ada anjing yang mau bangkainya, silahkan kasih. Allahu Karim. Nah, ini bahayanya orang murtad, bahaya orang murtad yang mana hukumannya lebih berat ketika di dunia secara syariat pun sudah jauh. Ketika wafat jangan disolatkan, jangan dimandikan, jangan dibungkus, jangan dikubur. Bahkan kalau ada anjing ataupun hewan galak seperti harimau, kalau ia mau bangkainya mending kasih, selesai sudah urusan. Ini bahayanya orang murtad. Bahayanya orang murtad itu seperti itu. Beda dengan orang kafir asli tadi yang memang dilindungi oleh undang-undang, maka ketika hal seperti itu ya seperti biasa. Tapi kalau orang murtad, naudzubillahi min dalik, itu berbahaya. Kalau memang di negara diterapkan hukum Islam. Tapi kan alhamdulillah Indonesia masih aman-aman saja. Banyak kan kalau kita lihat berita, banyak orang yang tadinya Islam jadi keluar dari Islam, itu kan sudah murtad. Tapi banyak orang yang tadinya non muslim jadi masuk Islam, hidayah berarti. Nah, oleh sebab itu para hadirin, ketika orang murtad yang memang ancamannya sangat luar biasa, maka nanti di akhirat pun siksaannya sangat pedih. Nah, tadi kan kafir itu kan ada kafir dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan bertahap. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 7 neraka, Pak? Ya kan? Kenapa enggak satu aja sih neraka itu? Ya kan? Biasa disatuin semua. Nah, dari sini pun Allah sudah memberikan hukuman. Kenapa tingkatan neraka itu ada 7? Berarti di sini Allah menempatkan setiap golongan ke setiap satu neraka. Tadi kalau kafir dimi di neraka anu, kafir muhaid di neraka anu, kafir majusi di neraka anu sebagainya. Termasuk orang munafikin, termasuk orang murtad. Nah, ya kita bahaslah masalah neraka. Yang pertama adalah neraka jahanam. Nah, sifat neraka jahanam, Pak, itu dikatakan dari berbagai kitab adalah neraka yang paling enteng siksaannya. Yang paling enteng itu bukan semata-mata oh tenang, neraka jahanam kan enteng, nggak apa-apa saya maksiat juga, kan neraka jahanam enteng. Enteng di situ, enteng kalau dibandingkan dengan 6 neraka yang lain. Neraka jahanam Allah ciptakan khusus untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang berislam tapi ya berdosa, maka siksaannya adalah neraka jahanam. Orang yang sudah masuk ke neraka jahanam ada kemungkinan untuk dijahit kembali, untuk diangkat kembali oleh Allah, dimasukkan ke surga. Ada harapan kalau masuk neraka jahanam. Berbeda kalau sudah masuk ke lingkaran neraka yang kedua, neraka ladha, hutama, syair, syakor, terus jahim, hawiyah, ya sudah selesai, abadi di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sifat neraka jahanam yang dikatakan oleh beberapa mu'allif kitab, musannif, para ulama mengatakan neraka jahanam adalah neraka yang paling enteng siksaannya. Enteng gimana? Nah gini, neraka jahanam itu kan Pak dinyalakan 3000 tahun. Neraka jahanam ini neraka yang paling atas. Orang meninggalkan sholat neraka jahanam, orang yang berdosa beriman tapi berdosa neraka jahanam. Siksaannya di neraka jahanam, neraka paling atas. Ini neraka jahanam dinyalakan oleh Allah selama 3000 tahun. 3000 tahun dinyalainnya apinya. 1000 tahun dipanaskan sampai merah. 1000 tahun dipanaskan sampai merah. 1000 tahun. 1000 tahun merah, terus ditambahin kembali oleh api putih 1000 tahun sampai putih api. Berarti 2000 tahun. 1000 tahun lagi
ditambahkan lagi menjadi hitam dan gelap 1000 tahun. Maka nanti sifat neraka jahanam adalah hitam dan gelap. Hitamnya gelap, panasnya 70.000 kali panas api dunia. Nah, ketika nanti kita menjembatani sukang Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim itu melintas jembatan Shiratal Mustaqim di atas neraka jahanam. Kondisi jembatan Shiratal Mustaqim kecilnya lebih kecil daripada sehelai rambut, itu melintas di atas api neraka jahanam yang hitam dan gelap, yang sudah Allah buatkan 3000 tahun untuk memanaskan api tersebut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, ukuran panasnya para hadirin neraka jahanam, ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada malaikat penjaga neraka. Siapa penjaga neraka itu? Malaikat Malik, untuk mengambil api jahanam untuk ke dunia. Nah, ini kan di dunia di kita kan ada api kan? Api ada baik dari api kompor, dari api gas, korek gas, terus api rokok. Nah, ini asal mulanya gimana sih? Kok di dunia ujung-ujung ada api, sedangkan api terjadi hanya di dalam neraka. Nah, ini ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah menghadap malaikat Malik penjaga neraka untuk mengambil api yang akan disimpan di dalam dunia selamanya sampai kiamat. Datanglah malaikat Jibril ke malaikat Malik. Assalamualaikum malaikat Malik. Waalaikumsalam Jibril. Onopo malaikat Jibril. ini malaikat Malik orang Jawa kali Pak Rahmat. Ada apa Jibril? Saya diutus oleh Allah untuk mengambil api neraka untuk disimpan di dunia ini untuk kehidupan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Terus kata malaikat Malik, kira-kira Jibril berapa ukurannya yang harus aku bawa untuk di dunia? Kata malaikat Jibril, ya udah segede biji kurma yang paling kecil. Kata malaikat Malik, wah nggak mungkin, nggak bisa Jibril. Kenapa? Kasihan kalau engkau mengambil segede kurma yang paling kecil api neraka dibawa ke dunia, otomatis seluruh isi dunia dan isi langit hancur. Segede biji kurma Pak. Kata malaikat Jibril, waduh gimana itu malaikat Malik? Lalu bagaimana kalau setengah kurma? Segede setengah kurma? Tetap nggak bisa Jibril, kata malaikat Malik. Nggak bisa. Kenapa? Kalau kamu mengambil api neraka untuk ditaruh di dunia segede setengah kurma paling kecil, otomatis seluruh tumbuhan gak akan hidup, panas, dunia panas. Lalu bagaimana? Udah, kamu meminta pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk bagaimana bagusnya. Akhirnya datanglah kepada Allah, bahasa kita datang kepada Allah itu bahasa kita. Ya Allah, kata Jibril, malaikat Malik gak memberikan sebiji kurma, gak memberikan setengah biji kurma yang paling kecil untuk ditaruh di dunia api neraka. Bagaimana? Kata Allah, udah Jibril, ambil yang paling kecil seukuran semut. Seukuran semut Pak, seukuran semut yang paling kecil. Nah, diambil yang paling kecil. Setelah itu oleh malaikat Jibril, ini api yang segede semut yang paling kecil selama 70.000 tahun direndam di bengawan surga. 70 tahun, 70.000 tahun direndam tuh api itu di 70 bengawan di surga, 70.000 tahun. Setelah direndam, diangkat, ditaruhlah di dunia, dikasih kepada kanjeng Nabi Adam. Maka adalah api dunia, api buat ngerokok, api buat ini. Ketika api ini si jago merah sudah melalap, habis semua. Bahkan manusia pun bisa hangus. Ini oleh api dunia yang Allah sekecil itu pun sudah direndam selama 70.000 tahun di surga, masih panas Pak. Apalagi neraka jahanam, 70 kali neraka jahanam panasnya lebih daripada api dunia. Lalu masuklah ke dalam neraka yang kedua, neraka Lado. Neraka Lado panasnya 70.000 kali neraka jahanam, 70.000 terus sampai 7, berlipat. Ini siksaan bagi orang-orang yang murtad. Nauzubillahi min dalik, summa nauzubillahi min dalik. Orang murtad sudah tidak ada ampunan, masuk neraka pun abadi, nggak akan ada kesempatan untuk diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Yang terakhir para hadirin, bahwa
di akhir zaman dikatakan bahwa nanti agama, keimanan kita, keislaman kita itu bisa dicopot ataupun bisa dibayar dengan sembako. Nah ini ngeri. Orang lera mencopot keimanan, orang lera mencopot keislaman hanya demi sesuap nasi. Ini akan nanti terjadi di akhir zaman. Keimanan seseorang di akhir zaman itu lil ibarat seseorang memegang bara api. Keimanan nanti di akhir zaman dipegang panas, dilempar, selesai, menjadi murtad. Dan nanti terjadi di akhir zaman. Maka oleh sebab itu dari sekarang kita, anak kita, istri kita, cucu kita ajarin, jagain supaya bisa menjaga keimanan dan keislaman sampai wafat. Nah ini bahaya di akhir zaman. Kita nggak ngalamin, mungkin anak cucu kita yang ngalamin, terus sampai turunan kita. Bagaimana nasib mereka? Kita pun yang hidup di tahun 2022 sudah seperti ini kondisinya, apalagi anak cucu kita. Mempertahankan keimanan itu sangat susah. Maka beruntung orang-orang yang sampai saat ini dalam keadaan Islam dan iman. Nah, di akhir ada cerita, Pak. Ada cerita tentang orang yang menjual keimanan. Nah ini mungkin jadi pelajaran buat kita bagaimana kejamnya politik, Pak. Ini saya bukan ngomong-ngomong politik ya, ini mah kejamnya politik. Dulu ada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai khalifah mengirim beberapa pasukan perang untuk memerangi kaum Rum di negara Rum. Begitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim pasukannya sedikit. Kaum Rum, negara Rum, pasukannya banyak, otomatis kalah. Ini sahabat daripada Umar bin Abdul Aziz pasukannya. Ketika kalah, sebagian mati, sebagian lagi ditahan. Termasuk 20 orang ditahan di kerajaan Rum. 20 orang ceritanya. Begitu 20 orang ditahan, diambillah 3 orang untuk disidang, dibawa disaksikan oleh semua kaum Rum. Kaisar Rum, raja Rum pada saat itu mendatangkan 1 orang dulu, maju ke depan. Kamu kan ini anak buahnya Umar bin Abdul Aziz, agamamu Islam, betul? Keimanan, iman. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammadur Rasulullah. Mantap keimanannya, Pak. Kata Kaisar Rum, wahai manusia, sekarang kamu tinggal pilih. Milih kamu mempertahankan keimanan, akan aku bunuh, akan aku penggal kepalanya, disiapkan pedangnya. 2, kalau kamu keluar dari Islam, maka 1 jabatan bupati akan aku kasih. Bupati jabatannya, kekayaan tuh, sawah, tuh bangunan, tuh mobil, lain sebagainya, aku kasih. Yang penting copotkan keimanan. Nah kira-kira Bapak di situ posisinya bagaimana? Kalau mempertahankan keimanan bakal dipenggal. Kalau gak mempertahankan keimanan, kalau Bapak keluar dari iman, dari Islam, maka dikasih jabatan bupati, Pak, naik pangkat, harta banyak, mobil banyak, wanita 4 sekaligus cantik-cantik. Tapi syaratnya harus keluar dari Islam. Ini orang pertama, disaksikan oleh 2 orang lagi kan, 2 orang disaksikan oleh kaisar bangsa Rum. Ya tetap, ya raja, andai kata engkau memberikan jabatan kepadaku, andai kata engkau memberikan kekayaan kepadaku, tapi sampai kapanpun, walaupun nyawa taruhannya, aku tetap akan mempertahankan keimanan. Bertahan, yakin, bertahan dengan keimanan, bertahan. Sudah, patih, bunuh, jebret. Kepalanya putus, selesai satu. Ketika putus oleh Allah diberikan kehebatan, kepalanya muter. Ketika itu ini kepala ngomong, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Masuk surga. Allahu karim. 2 orangnya kaget melihat temannya terpenggal. 2 orang kaget. Tinggal datang, kata Jarum, datangin 1 lagi, si B datangin. Nah, giliran kamu, B. Nih, orang yang kedua.
Wahai anak buah Umar bin Abdul Aziz, sekarang aku berikan pilihan, mempertahankan keimananmu atau aku bunuh. Kalau kamu mempertahankan keimanan, akan aku bunuh sama seperti temanmu yang pertama aku bunuh dengan kepalanya dipenggal. Kalau kamu mencopot, aku berikan jabatan bupati dan lain sebagainya. Nah yang kedua, tetap mempertahankan keimanan sama dengan orang yang pertama. Orang yang kedua bunuh Fatih, dibunuh, cuprot, mati, putus kepalanya. Kembali Allah berikan kehebatan kepada kepala yang muter yang kedua ini dengan ayat bahwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin aliyah kutubuha daniyah, surga. Selesai, dua orang sudah wafat mempertahankan keimanan, masuk surga. Tinggal siapa lagi? Satu lagi. Kata orang satu lagi, waduh, giliran saya nih, mempertahankan atau dicopot, pertahankan atau dicopot. Di mempertahankan berarti nasib saya sama dengan teman-teman yang dua tadi, wafat dalam keadaan kepala terpenggal. Karena ini orang takut mati Pak, takut dipenggal, datang yang ketiga, ayo kamu, sambil dia gemeteran, jangan Pak, tanya, kamu mau milih kayak teman kamu, aku bunuh kepalanya, atau aku berikan jabatan bupati dan sebagainya? Hehehe, ketawa orang ini. Kenapa kamu ketawa? Pilih jabatan Pak, jadi bupati. Iya, siap dong, siapkan wanitanya Pak. Oke, disiapin. Udah, kata Pati, berarti kamu sudah keluar dari Islam? Ya, saya meyakinkan bahwa Allah itu bohong, Nabi Muhammad itu palsu. Pati sudah keluar. Nah, hebat. Tapi kata raja, sebentar dulu, gak akan saya kasih dulu jabatan, karena takutnya kamu ngomong seperti itu kenyataannya bohong. Saya perlu bukti, kata raja. Buktinya apa raja? Udah, panggil teman kamu yang di penjara, bawa sini, diambil untuk pembuktian bahwa dia benar-benar keluar dari Islam. Dibawa temannya. Kata raja, kalau kamu benar-benar sudah keluar dari agama Islam dan nanti akan saya kasih jabatan, kalau benar-benar buktikan, bunuh temanmu ini. Kalau benar-benar yakin sudah keluar Islam, dibunuh Pak oleh dia, dibunuh temannya sendiri, jebrot, mati. Nah, mati kata dia, selesai raja kan, ini pembuktian saya sudah keluar dari agama Islam. Mana jabatan, mana harta, saya sudah membuktikan. Kata raja, ada terus datang Patih, ajudan. Raja, sebentar dulu, kenapa? Ini orang jangan dijadikan bupati. Kenapa? Temennya sendiri dibunuh, temen seperjuangan, temen sewaktu kecil masih main dibunuh. Apalagi nanti kalau dia sudah jadi bupati, bagaimana dengan nasib rakyat? Mungkin akan korupsi. Lalu bagaimana, kata raja? Oh, ini bisa menghancurkan negara kita, ya sudah bunuh saja. Dibunuh Pak. Yang ketiga ini, waduh, nasib sial, nasib kembali dibunuh orang ini. Nah, ketika itu Allah memberikan azab. Apaman hakun alaihi kalimatul adab af'anta tungkidu mang finnar, neraka berarti rugilah ini. Inilah tipu daya muslihat politik seperti itu, kelihatannya bagus tapi hakikatnya seperti itu. Na'udzubillahi min dalik. Jadi mempertahankan keimanan itu paling susah, dan mempertahankan keimanan ini wajib untuk kita jaga supaya kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini masih berlanjut, nanti bagaimana tentang murtad yang 3 akan kita bahas di sesi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa fadlan wa kafa billahi alima. Shallallahu sallim ala jamil al muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.